bukan sumur yang nyari timbo. Oke. Dan banyak sekali pertanyaan, ngopo to kok Eza Winongo itu kecer dhisik? Selamat datang di Ngangkring Pencak. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita juga kedatangan tamu. Kita terus berbicara tentang atau diskusi tentang pencak silat. Salam Ngangkring Pencak, salam bakso duluran. Oke. Sudah kedatangan tamu kita. Mas Rian, saya panggilannya biasa dengan Mas Rian. Nama aslinya siapa sih, Mas? Nama si saya Angger Febrian, Mas Yosi. Nama panggung? Nama panggung Rian Yudhistira. Jikir kaya wayang. Karena ngefans sama Siap. tokoh tersebut. Siap. Mas Rian ini supaya paham bahwa teman-teman beliau ini ada di PSHW, Betul. Persaudaraan Setiati Winongo, Setia Hati Winongo, Oke. Yogyakarta. cabang Yogyakarta. Cabang Yogyakarta. Cabang DIY. Kota, DIY, kota, oh provinsi berarti ya. provinsi. Sewu, jenengan itu sebagai apa di PSHW sekarang ini? Kebetulan untuk sekarang ini kita masih dipakai untuk di bidang siar. Siar. Ya, Oh ada namanya bidang siar itu. ada Is, tentang PSHW ya. tentang PSHW. Oke, siap. Oke teman-teman, hari ini Mas Rian akan berbicara tentang beberapa hal. Ya soal perguruan pencak, silatnya, PSHW, kemudian tentang saya lihat di sini beliau ini membawa keris, ya, ada minyak pusakanya juga, mungkin ya nantilah kita ngobrol banyak. Mas, jenengan itu asli Jogja atau enggak? Saya asli Jogja. Asli Jogja. Oke. Ikut PSHW dari kapan? Untuk ikut PSHW saya mulai dari 2005. Itu jenengan umur berapa itu? Masih umur 16 tahun. Kalau enggak 16, 17 tahun, Mas. SMA? SMP. Oh, SMP? SMP mau ke SMA. SMA kelas 1 mungkin lupa juga. Iya. Dari situ, dari sebelumnya sempat lain-lainnya. Sebelumnya dulu ada bela diri impor juga pernah. Oh, main juga. Terus di PSHW. Jenengan tetap aja, tapi aslinya memang asli Jogja jenengan ya. Asli Jogja. Terus PSHW dari tahun 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang. Setia ya. Begitulah. Mas, mungkin supaya teman-teman tahu lah. Karena ada PSHW, ada PS Pilang Bango, ada PSHT. Yang membedakan apanya, Mas? Atau apa sih ciri-cirinya yang paling mudah dilihat? Oh, ini PSHW gitu. Selain logonya ini. Ya. Untuk PSHW selain logo ya, Ya, itu kita yang membedakan adalah sabuk. sabu. Ya. Oke. Yang mana kita mengadaptasi dari sedulur tunggal kecer, yang itu adalah mengartikan ya satu sabuk, tidak ada perbedaan antara Betul. saudara yang baru masuk maupun sampai yang sudah sepuh. Oh iya, Ya, apa warnanya? kuning. Oh semuanya. Terus yang membedakan di mananya, Mas? Untuk membedakan kita ada di trap Al-Amin namanya. Al-Amin itu ya tahu hanya saudara-saudara PSHW. Oke. Tuh. Jadi ya, oh ini biro tingkatannya itu hanya orang-orang PSHW aja Ya. yang paham. Kebetulan Eza di kita juga memiliki mori. Yang mana mori itu tidak serta-merta kita pakai di luar. Akan tetapi untuk PSHW sendiri lebih ke dalam. Di dalam. Di dalam. Oke. Baru di dalam ini kita pakai mori, pakai baju sakral, barulah kita pakai sabuk kuning. Aku sih tuh capet-capet ya, Mas. Seragamnya PSHW itu piye toh? Sama hitam. Hitam maksudnya, terus kalau setahu saya PSHT itu ada strip-stripnya gitu ya. PSHW Kalau iya, sama juga ya. untuk PSHW kita memakai kerah Shanghai. Seperti Oh, baju iya. muslim. Baju muslim ya, itu aja ya yang membedakan. Sama logonya dan sabuknya kuning semuanya. Semuanya. Yang bisa membedakan tingkatannya ya hanya orang dalam saja. Orang dalam. Oke. Mas, di Jogja ini sekarang ada berapa anggota PSHW?
Untuk PSHW keseluruhan Provinsi Jogja nggih. Nggih. Insya Allah dari data terakhir tahun 2023 itu kita terdaftar itu sudah lebih di atas 10.000. Khusus untuk DIY tok ya? DIY. Yang aktif di mana aja, Mas? Yang aktif kita sudah memiliki ya, Mas, ya? Siap. Kita sudah memiliki beberapa cabang yang mana cabang Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul maupun Sleman. Oke. Sik. Rona minta tolong dipanggilin mau pesen minum kalau pesen minum. Ya. Panggilin si siapa? Ivan atau siapa gitu, ya. Nah, oke. Terus kemudian 10.000 orang kira-kira aktif semua nggak? Untuk aktif, mungkin yang aktif di dalam latihan itu sekitar 5.000-an lebih. Okay. Tapi untuk aktif di keorganisasian, insya Allah untuk saudara-saudara PSHW karena kita memang mendidik di persaudaraan, maka ketika saudara ada gawe, itu insya Allah mereka pasti akan bahu-membahu untuk ngumpul, untuk meramaikan acara. Siap. Kemarin sempat berapa ya Mas terakhir 2019 itu ya? 2019 kita sekitar 1.000 lebih itu waktu untuk acara PMF. Elok res, 1.000 res. Yang paling banyak konsumsinya kemarin dari PMF. Ya. Oke, Mas. Aku sorry ya, ini nanya agak sedikit detail. Apa namanya? Ini mau pesen minum apa dulu? Lemon tea nggak apa-apa. Lemon tea, lemon iced tea ya. Bikin sini. Ya. Sorry, agak sedikit ini terserah kalau nggak mau jawab Pak. Secara jurus, apakah sama dengan SH lainnya? Untuk jurus di dalam PSHW dengan SH lainnya kemungkinan berbeda. Seperti itu. Banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Oke. Sama satu lagi saya mau tanya. Yang saya tetap menjadi ciri khas pasukan Kerambi itu memang punya pasukan Kerambi namanya. Untuk Kerambi apa Kerambit? Lebih spesifikasi Laskar Kerambi. Oh, Laskar Kerambi. Kuwi piye, Mas? Itu memang kita buat. Itu pertama lahir waktu PMF pertama kali di tahun 2011. Berarti kuwi Laskar Kerambi kuwi dibuatnya pas di waktu PMF. Waktu PMF. Ampuh. Situasional. Karena kita memang support sekali. Oke. Acara yang begitu bagus dikemas sehingga 2011 apa 2012? 2012 kali. 2012 ya, ya. Karena 2011 kan ngobrol-ngobrol atau gimana. Nah, itu kita support sekali karena memang acaranya positif. Yang mana di luar sana image pencak silat itu kurang baik atau kurang enak dilihat. Akan tetapi dari teman-teman PMF termasuk Mas Yosi, kita melihat kok ini acara sangat positif untuk kedepannya. Alhasil apa? Bisa mempersatukan teman-teman yang berbeda pandangan dalam silat. Apalagi di internal ESA yang dulu di tahun itu kan sering terjadi gesekan. Ya. Kita buktikan di Jogja dengan acara PMF damai semua. Laskar Kerambi itu dibentuknya pas tahun itu, 2000. Pas tahun itu. Itu kan jurus Kerambi. Terus jenengan sampai sekarang memelihara terus itu Laskar itu ada? Untuk Laskar sementara masih ada, akan tetapi untuk keaktifan gonta-ganti personil. Biasa ya? Biasa lah. Dengan personil inti 19 orang. Personil intinya 19 orang? Masih sampai sekarang? Masih. Satu cewek yang gonta-ganti. Oh, satu cewek yang gonta-ganti. Karena dinikahin orang kita harus ganti. Belum tentu suaminya ngizinin untuk main pencak. Ya. Mas, setelah ini apa namanya jenengan ikut PMF segala macam. Yang 2023 jenengan nggak ikut ya?
Ikut nggak sih? Enggak ya? 2003 kemarin kebetulan kita nggak ikut. Nggak ikut ya? Tapi Karena cuma dari- nggak ada pawai juga ya soalnya. Ya, tapi untuk di cabang Sleman mungkin ikut Oh, ikut koreografi. lomba koreografinya pencak Ya, ikut ya? pencak Sleman ikut, ya? iya. Sleman. Ada berapa cabang di sini semua lengkap, Mas? Semua Kulon Progo, Sleman, Gunung Bantul, Kidul, Bantul. Oh, oke. Terus, lah hostnya kok malah enggak? Oh, enggak nanti. Nyusul. Ya. Iya, terima kasih. Iya. Sambil ngerokok gitu. Siap, nggak apa-apa. Oke. Terus jenengan ikut main-main pusaka kayak gini gimana? Ini karena salah satu ketertarikan saya pada waktu itu, karena memang saya asli Jogja, dan yang mana identik dengan simbah-simbah dahulu itu memiliki hobi keris. Ya. Nah, saat saya sekolah di Madiun, saya menemukan Kok sebenarnya sekolah di Madiun sempat sekolah di Madiun. berapa lama? Dari mulai SMP sampai SMA kelas 1 Oh, berarti jenengan kenal PSHW di Madiun? di Madiun, Oke, di Jawa siap. Timur langsung. Siap, terus? Nah, karena kita melihat di lambang PSHW itu ada kerisnya. Oke. Nah, dari situ awal mula ketertarikan jatuh hati saya kepada silat PSHW. Oh, karena lihat logonya itu, Iya, terus kepengen belajar sekalian. Terus? Tidak hanya sekedar hobi, tapi ingin juga belajar gerak silatnya. Oke. Oke. Jadi berapa lama Anda mendalami tentang keris segala macam ini? Untuk keris mungkin dari kecil ya. Hmm. Kita melihat dari simbah, bapak. Akan tetapi untuk saya aktif sendiri di perkerisan mulai sejak kuliah. Oh iya. Iya. Jenengan kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di Stipram, pariwisata. Pariwisata. Betul. Di sini ya? Ambarukmo. Ambarukmo ya? Iya, waktu itu masih di Ambarukmo. Sekarang di mana sih Stipram itu? Pindah di Ring Road Selatan. Oke. Tahun berapa tahun jenengan lulus? Itu saya tahun 2012. Berarti jenengan kecil itu di Jogja sempat. Kecil di Jogja. Kemudian SMP pindah Madiun. SMP pindah Madiun. Ikut simbah atau gimana? Ikut saudara Budi. Oh, malah Bude. Iya. Dibuang apa gimana karena beling kok piye? Karena waktu itu kan kita diajak ke pondok sama bapak. Karena bapak mau ke Amerika, saya diarahkan masuk pondok Gontor. Terus? Akan tetapi karena tidak terbiasa suasana pondok, Ya ora betah. ora betah. Oh. Akhirnya sekolah lah di Sekolah ning Madiun sampai SMA. Sampai SMA. SMA lulus balik Yogja meneh. SMA kelas 1 balik Jogja. SMA 1 malah balik Yogja. Balik Jogja. Mlebu ya SMA Yogja. Masuk Lulus SMA terus Jogja. kuliah tekan saiki ning kene. Iya. Menikah Dapat istri orang Jawa Timur. putra berapa, Mas? Baru 2. Oh, baru 2. Ya. Siap. Oke, Mas. Nek jenengan lihat perkembangan PSHW sekarang gimana? Untuk perkembangan PSHW sekarang alhamdulillah sangat pesat sekali. Setiap perekrutan anggota atau yang di kita namakan kecer, itu setiap seminggu sekali pasti di atas 1000 orang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya. Iya. Daerah mana yang paling banyak, Mas? Maksudnya ini Jogja atau keseluruhan? Keseluruhan. Oh, keseluruhan. Keseluruhan. Gitu ya. Kalau kecer biasanya di mana, Mas? Kalau kecer kita masih di Madiun. Oh, di Madiun. Iya, Oh, jadi fokusnya ke Madiun. Iya. Jogja itu biasanya ngirim berapa, Mas? Kalau Jogja ini besok malam minggu ini kita ngirim sekitar 100-an. Oh, ada juga. Iya, dari semua cabang. Dari semua cabang di Jogja. Iya. 100 orang. Total 100-an. Per cabang kurang lebih setor 20-an orang. Wih, iya. Top. Itu sampai sekarang hampir rutin penerimaan anggota baru. Masih selalu. Masih Iya. terus anggota baru. Masih. Oke, Mas. Saya sempat lihat jenengan tentang konten jurus keris. Iya. Emang jurus keris diajarkan di PSHW atau gimana? Kalau jurus keris sendiri untuk PSHW memang ada dan diajarkan, akan tetapi untuk tingkat-tingkatan tertentu saja yang bisa mempelajari bila mana sudah naik ke tingkat tersebut. Khusus berarti Khusus.
hanya bisa diikuti oleh orang yang sudah beberapa tingkat baru bisa. Betul. Nah, Ya. terus Dan untuk seumpama kita mau perform di luar, kita kemandirian dari seorang praktisi silat atau inovasi. Yang mana di luar sana ada yang zaman dahulu memakai silat pakai selendang. Itu karena inovasi juga bisa pakai sarung. Nah, di keris itu pun kita inovasinya bisa menggunakan dengan gerakan pedang. Yang mana tidak melanggar dari janji kita kepada pusat. Sang pengasuh gitu loh. Jadi jurus pedangnya sendiri ada. Kan itu boleh dipertontonkan. Oh ya. Maka dari itu bisa diinovasi dengan keris dan lain sebagainya. Berarti sampai sekarang masih ada beberapa jurus yang memang tidak diperkenankan orang untuk melihat. Betul. Banyak, Mas. Banyak. Utamanya ya yang di awal tadi apakah beda untuk jurusnya Eza dengan lainnya. Kalau untuk Eza Panti, insya Allah kita kebanyakan hampir sama. SH Panti. Ya, Panti Setiahati yang ada di Panti itu singkatan apa tuh, Mas? Pak, singkatan dulu. Enggak. Itu ya Panti aja. Panti aja. Ya, ada yang bilang panutan inti dan lain sebagainya. Oke, siap. Tapi sebetulnya itu ya tempat. Tempat Setiahati di situ di dalamnya yang suro. Makanya disebutnya SH Panti. SH Panti. Panti Setiahati. Ya, jadi itu kemungkinan juga hampir mirip dengan PSHW. Ya. Di jurus keramatnya yang untuk Derdetrap, Verdetrap tingkat 2. Ono basa Londo ya? Ya. Verdetrap. Ya. Karena apa? Eza sendiri kan terkenal dengan pencak 3 zaman. Oke, kenapa? Sudah ada mulai pada zaman Belanda, Jepang, dan kemerdekaan. Oke. Seperti itu. 1903. Oh, iya. PSHW ya. PSHW. Itu tetap sama, Mas. Maksudnya tetap menganut ke Eyang Suro kan? Untuk sumber kita tetap ke Eyang Suro. Jadi ada namanya Bapak Pengasuh Haji Raden Jimadendra Suwarno itu hanya meneruskan. Yang mana tetap berpanutan di ajaran Eyang Suro. Oke. Jadi jurus keris yang dimainkan, kembali lagi tadi ya, jurus keris tadi dimainkan adalah sebetulnya mungkin pengejawantahan dari jurus pedang, permainan pedang. Kalau untuk perform. Ya, kalau untuk perform. Tapi apakah aslinya sendiri ada permainan? Nah, pertanyaan saya satu. Cara memegang keris itu kipiye, Mas? Untuk cara memegang keris boleh kita demonstrasikan. Monggo. Nah, untuk keris sendiri kebetulan saya juga aktif di komunitas perkerisan. Ya, itu ada namanya adab. Adab dalam memegang pusaka. Oke, siap. Nah, adab, etika maksudnya ya, adab dan etika dalam memegang pusaka yang mana itu ada istilah ditanting lan ditinting. Ditanting dan ditinting. Nah, jadi seperti ini langsung kita buka. Oke, sekali bentar. Keris itu kan ada bersana. Jadi kalau membuka itu pasti dibalik ya, Mas ya? Pasti dibalik. Oke, siap. Dan di sini ada namanya ricangkring. Oke. Ya. Ornamen-ornamen ini itu ada maksud, tujuan dan fungsionalnya. Oke. Nah, ini digunakan untuk melolos keris yang mana dipencet pakai jempol. Oke, siap. Ini untuk mempermudah. Oke. Nah, yang ditarik atas, bukan yang bawah ya, Mas? Bukan. Oke. Siap. Nah, ini namanya ditanting. Oh, itu ditanting. Ya. Setelah itu, bila mana kita ingin mendengarkan kepadatan dari tempa keris tersebut, itu kita tinting. Disenggolkan aja di ujung jempol kuku kita. Oke. Siap. Itu etika. Dan buka keris harus semua. Karena enggak boleh dibuka terus dilebok kemana gitu ya. Karena itu sangat sensitif sekali bagi pemilik. Wah, kerisku kok ora didelok kabeh iki ono apa kan gitu. Nah, itu etikanya seperti itu. Untuk dalam pemakaian di sini ada namanya rician blumbangan. Oke. Nah, blumbangan atau pejetan ini digunakan ketika kita ingin menggunakan senjata keris agar saat kita menghunus keris itu tidak lari kemana-mana atau fokus.
Oke. Guna pejetan situ. Kunci ya itu. Kunci. Dipakai kunci ya sebagai kunci ya. Oke. Makanya garap detail itu di situ. Nah, sedangkan saat kita memegang agar tidak terluka atau melukai diri kita sendiri, yang mana ini ada 3 landep. Ini landep atas atau panetes, ujung keris, landep kiri dan kanan. Oke. Dan gonjo sendiri pun juga ada landep. Landep. Ya, cara memegangnya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, ini dipejetkan seperti ini. Nah, ketika dipakai itu tidak akan melukai saat dihunus. Oke, siap. Oh, itu menjadi jarak itu ya? Iya. Oke. Kan makanya ada cincin keris ini kan seperti itu. Selain buat hiasan juga menjadi jarak. Jadi jarak. Oke. Oke. Terus apa lagi, Mas? Ya, selanjutnya baru di jurus atau gerakannya. Yang mana keris itu juga, Mas, berarti itu memang lebih banyak menjadi, sebetulnya kalau nyabet ya nggak bisa ya, Mas ya? tergantung situasional. Akan tetapi keris memang hanya untuk senjata hunus. Tusuk ya? Ya, tusuk. Oke, karena lihat ada kuncinya tadi itu ya? Seperti ini. Nah, tidak begini ya? Begini ya? Ya, kembali lagi kita kenapa harus ditanting. Itu kita agar bisa melihat. Berat keris itu ada di sini, di bawah atau di perut, di tengah bilah, atau di atas. Oh, bisa di atas ya? Bisa. Itu ketika garap kurang detail itu pasti kebanyakan di tengah atau di atas. Oke. Karena fungsionalnya kan senjata tusuk. Kenapa harus di sini? Itu ketika menusuk agar tidak melengkung atau patah. Beda dengan peso komando yang harusnya beratnya ada di ujung. Karena fungsional peso komando memang untuk senjata lempar. Seperti itu. Oke. Jadi kita saat belajar keris juga harus tahu dari apa maksud dan tujuan rancang bangun, rician dan lain sebagainya. Oke. Di lain itu juga kan ada mengandung nilai-nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Oke. Seperti itu. Kalau ini keris jenis apa ini? Ini keris memiliki look 7, biasa dikenal dengan nama dapur keris jaran goyang. Keris jaran goyang. Ya. Kenapa disebut jaran goyang? Ya karena dari sang empu itu tadi mungkin dari Sohibul Hajat sang pemesan ingin memiliki aura ASEAN yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Mungkin. Karena kita saat bermain keris hanya bisa estimasi. Untuk tangguh sendiri estimasi karena tidak nunggoni saat pengerjaan. Cuma bisa terlihat dari material, garap, rician. Saya Mas, memang keris itu bener ya ada meteornya segala macam untuk campurannya. Betul. Karena yang sekarang ya masih ada juga. Masih. Yang pembuatan sekarang baru masih pakai. Iya. Filosofinya Mas, buat meteor ini nanti. Meteornya kan banyak sekali. Diimpor di Jerman ada. Oh, di Inggris ada. Impor. Yang ini ram. Di sini mungkin ada tapi namanya meteornya jenisnya beda. Meteor abal-abal. Meteor kampu. Meteor kampu itu Mas. Ya. Meteor kampu itu yang sudah terkubur lama. Jadi nikelnya itu kurang ya. Iya. Sedangkan di keris ini kan meteor itu yang kita cari untuk nikelnya. Oke. Nah, untuk luar pamor segala macam itu luar nikel. Pamor. Filosofinya kan Bopo Angkoso ibu bumi. Oh. Itu kita tidak boleh lepas dari situ. Untuk menjadikan suatu keris kita tidak boleh lepas dari filosofi Bopo Angkoso ibu bumi. Yang mana Bopo Angkoso dari meteor dan ibu bumi dari biji-biji besi dan lain sebagainya. Seperti itu. Mas itu bener zaman biyen gawe keris tetep nganggo tangan oleh kondo. Itu memang ada. Bagi empu-empu yang sudah linuwe laku prihatin itu memang ada. Lebih terkenal di Empu Sombro, malah empu cewek. Oh, cewek malah. Ya. Empu Sombro itu cewek. Cewek. Dari mana, Mas? Itu dari Kulonan kalau nggak salah. Oh, malah Kulonan. Itu memang dipijet-pijet ini.
Bahkan sampai sekarang itu ada empu yang linui juga. Kalau nggak salah itu dalamnya di daerah Malang, Jawa Timur. Sih Mas, kembali soal empu. Ya. Empu itu bukannya ada sanatnya Mas? Ada jalurnya? Harus ada. Harus ada. Harus ada. Bisa diundang empu mergane Memiliki jalur. Ya. Kalau enggak ya mau sebagai pengrajin aja ya. Tukang olah gawe anu itu ada keyakinan seperti itu. Ada juga empu yang memang sekarang baru difokuskan di isi Solo. Lah itu bisa menjadi empu dengan keilmuan yang sudah dibukukan, diajarkan seperti itu. Kalau dulu kan memang empu harus memang dari sanat. Ya. Karena apa? Yang memiliki ilmu kan dari Mbah Bae. Belajarnya di Mbah Bae. Ya. Tapi untuk bertambahnya tahun, bergantinya tahun, bisa menjadi empu lewat jalur pendidikan. Oke. Teman-teman isi Solo. Saya kembali lagi tadi ke PSHW. Kembali saya ngerimain aja. Yang bisa mempelajari jurus keris, ya, itu biasanya gimana tadi? Saudara-saudara yang sudah memiliki tingkatan madya. Madya. Ya, atau tuerde trap. Madya itu kira-kira wis pirang tahun, Mas? Untuk tahunnya kalau di PSHW itu kita kembalikan ke saudara. Karena sregep ya cepat. Timbo golek sumur. Bukan sumur yang nyari timbo. Dan banyak sekali pertanyaan, ngopo to kok SH Winongo itu kecer dhisik? Oh, sorry Mas. Berarti SH Winongo itu melakukan ritual kecer dhisik. Seperti itu. Baru setelah itu belajar penggemblengan. Belajar. Oh, iya. Karena kita memang mengadaptasi dari ajaran yang suro. Yang mana di semua agama itu pasti seperti Islam dibaiat dulu, seperti Kristen dibaptis dulu, baru melakukan ibadah. Sorry ya Mas, nanti terserah mau dijawab. Kecer itu prosesnya gimana sih Mas? Untuk kecer sendiri kurang lebihnya seperti apa ya? Satu bisa melihat atau mendengarkan sejarah-sejarah Esa. Itu yang biasa dilakukan salah satu ritual kecer seperti itu. Ya. Yang kedua kita mujahadah bersama dan lain sebagainya seperti kode dan lain sebagainya. Ada ritual misalnya diapakne gitu. Untuk ritual diapakne kita hanya membacakan janji. Siap. Itu udah dianggap iya. Itu sebetulnya enak sekali. Siapa saja bisa. Oh, ngaten ya. Iya. Jadi kecer dhisik agek ajar. Nah, maka dari itu setelah kecer, lah itu tergantung dari saudara muda ini tadi. Madya itu kira-kira tingkat 2 atau tingkat 2? Tingkat 2 ya. Jadi setelah madya baru dia bisa mendalami jurus keris. Betul. Jurus senjata. Ya. Sorry. Jurus senjata. Ya. Termasuk di dalamnya ada keris. Senjata apa saja yang dipegang, Mas? Senjata yang dipegang trisula, kerambe, keris, kuntau. Kuntau itu apa, Mas? Kuntau itu seperti tombak, akan tetapi lebih besar pegangannya. Dan di sini hanya ada satu mata pisau, mata tombak. Satu aja. Pendek? Dua, kiri kanan. Dua, mohon maaf. Pendek. Seperti itu. Segini ya? Iya, segininan. Ya. Itu kuntau, terus toyak atau tombak itu tadi. Tombak. Jadi golok enggak? Pedang. 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 Keris, kerambi, terus kuntau, sama tongkat tadi. Tongkat, tambah belati. Belati ada. Sama yang terakhir pusaka orang Esa yaitu 3 keteng. Apa Mas 3 keteng ya Mas? Nah, itu yang tahu adalah teman-teman yang sudah menjadi saudara. Itu pusaka pamungkasnya Esa. Gitu? Iya. Jadi itu belum secara jurusnya, secara dasarnya, syariatnya. Tapi alatnya sendiri ada. Untuk 3 keteng sendiri kita tidak berani untuk menjawab. Oke, siap.
Mas, Nggih. menurut jenengan pencak silat itu piye itu Mas kondisi sekarang? Untuk Saya kondisi. tunjuk dulu. Oh, siap. Oke, Tunjuk terima dulu, kasih. santai aja. Situ mau sampai besok juga boleh kok. Keburu jadi ager-ager ya. Monggo tunjuk dulu. Ya, menurut dengan secara keseluruhan loh Mas ya. Ya. Pencak silat tidak hanya di Jogja, tapi secara keseluruhan itu gimana menurut jenengan? Kalau dari pandangan saya untuk pencak silat mulai dari era-era 2020 ke atas sudah semakin banyak majunya. Dari 2020 20 ke atas. ke atas. Ya. Oke. Sudah banyak majunya, entah itu di kompetisi, entah itu di namanya seperti kebudayaan dan lain sebagainya, sudah lebih banyak majunya. Oke. Daripada tawuran sing ora cetha itu bahasane. Jenengan sendiri gimana pendapat tentang tawuran? Kalau saya mengenai tawuran, di satu sisi itu kurang bagus, Ya. di sisi lain mungkin buat ajang apa ya? Buat ajang duduhke latihane. Tapi tidak tersalurkan, itu yang disayangkan. Mending di ring. 2024 ini kan banyak sekali. Ya. Artis-artis lokal itu tantang-tantangan tapi dia di ring. Ya, tinju ya. Nah, Oke. boxing itu seperti itu. Nah, itu mungkin kalau ada teman-teman yang bisa Nganake tarung silat ya, mungkin bisa tersalurkan gitu loh. Daripada kita harus mengerahkan sing ora ngerti permasalahane sidik-sidik provokasi ya. nah, provokasi. Seperti itu yang kita sayangkan. Oke. Terus pendapat Mas Rian tentang Pencak Malioboro Festival. Secara pribadi terserah, secara ini terserah. Tapi menurut Mas Rian sendiri pribadi, Pencak Malioboro Festival itu untuk Pencak Malioboro Festival, dari pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, saya mengapresiasi istimewa sekali. Karena dengan adanya acara atau organisasi Pencak Malioboro Festival yang di Tantungan Project ini bisa menjembatani atau bisa menyalurkan kreativitas saudara-saudara baik di pencak silat satu dan lainnya tanpa harus menggunakan kekerasan. Tadi berlomba-lomba duduhke koreo sing paling apik. Seperti itu. Entah itu koreo, entah itu melukis untuk anak-anak kecil dan lain sebagainya. Sing ono ngelukis ning dalan kae PSHW bukan sih? PSHW. Iya ya? Iya. Itu dari teman-teman dari mana itu, Mas? Itu kebetulan kita ambil dari saudara-saudara yang banyak sekolah di SMSR. Itu ngelukis toh, pas PAWE itu dia ngelukis toh ya. Apa juga ya? Insya Allah nanti 2025 ada lagi ya, Mas ya? Siap. Kita selalu support untuk kebaikan. Siap. Jenengan ini istilahnya selain punya komunitas tentang keris, iya, ya jual beli juga, Mas. Jual beli juga. Tentang ini keris. Lebih tepatnya kolektor. Iya. Kolek didol. Nah, cocok regane didol. Teman-teman ada yang mau kolek dol ya sama Mas ini. Sama ini apa, Mas? Ini ada minyak pusaka keraton yang mana kita produk dari kita sendiri dengan label merek Tunggak Semiat. Tunggak Semiat. Apa ya karepe? Semi art. Ya. Oh, tunggak semi. Ya, tunggak semi. Ya, ada yang berfilosofi selama nyawa masih menyatu di badan, ya, maka semangat hidup terus membara. Seperti itu. Jadi ini produk kita untuk merawat pusaka, menghilangkan karat dan lain sebagainya. Teman-teman tahu selain keris, dia juga kutut. Nah, kutut satu style harus kearifan lokal. Iya. Kutut keris ya toh.
jaran, pencak. Ya, oke Mas. Mas, nih sorry, terakhir saya pengen tanya. Buat Mas sendiri, pencak silat itu apa sih? Kalau buat saya sendiri pencak silat itu ngepenke lan ngecake silaturahmi. Ngepenke, kuwi artinya apa? Ngepenke itu tenanan, Oke. Terus apa tadi? ngecake, Ngecake, mewujudkan. mewujudkan Nah, silaturahmi. nah, makanya di kita ada sholat, sholawat, silat. Oke, siap. Itu pencak buat Mas Rian ya. Ya, Oke Mas Rian, matur nuwun sangat. sih. Oke, hari ini kita terima kasih sudah dirawi dan sudah kerso untuk datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol. Apa tuh ukurannya Mas Rian itu? Sementara XXL, tapi Saya baru diet juga ini. Saya nggak tahu ini ukurannya. Oh iya, Wah, Mas. Sebenarnya ya soal amplopnya mengko nyusul. siap, matur nuwun sekali. Ini buat Nggih. jenengan. Nggih, Saya matur sekali. nuwun dan saya harap juga tidak sekali ini aja. Amin. Suatu kali nanti kita ngobrol lagi, terutama untuk ke sini loh Mas. Siap. Ya, jenengan nanti bicara tentang detail, tentang keris. Ya. Buat teman-teman mungkin ada yang demen atau ada yang suka tentang keris ya, Ya. toh, bisa ngubungi Mas Rian, terutama untuk komunitas pencaksilat di Jogja. Ini Mas Rian ini termasuk kolektor, kolektor digital. Terutama untuk teman-teman silat, Mm-mm. itu wajib memiliki senjata. Oh iya, Dan senjatanya ya yang berpamor lah. iya. Masa landepan tok kan gitu. Ojo gurmung anu tok ya toh. Iya. Apa mung drodor ngono tok ora ono isine ya toh. Nggo nganten nek kuwi. Iya. Ya, oke. Gitu ya Mas. Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Matur nuwun teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mau menyimak. Kalau misalnya ada usul, ide dan segala macam silakan komen di bawah di channel YouTube kita Ngangkring Pencak. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ngangkring Pencak, Nggih. salam paseduluran. Siap.